Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Nah, jadi untuk hari ini aku mau membahas beberapa soal EAS tahun lalu ya, dari beberapa dosen. Cuman kalau setelah dilihat-lihat, biasanya muridnya Pak Sugeng itu soalnya itu teori. Kalau Bu Suci itu ada teorinya sedikit sama hitungannya. Nah, Pak Ali itu biasanya hitungan semua. Nah, ini sekarang aku share screen dulu ya. Kita bahas soal EAS dari kelasnya Pak Ali dulu tahun lalu. Oke. Sebentar, aku stop share sebentar. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi kemarin soal EAS-nya Pak Ali itu ada 7 soal. Membahas tentang konveksi, radiasi, sama perpindahan massa. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 1, air pada suhu, langsung ya, air pada suhu 290 masuk ke dalam pipa dengan kriteria sebagai berikut. Dari suatu alat penukar panas double pipe dengan kecepatan 2 meter per detik. Nah, habis itu di luar pipa, nah double pipe itu kan berarti kalau digambar kira-kira seperti ini. Sebentar. Double pipe itu kan berarti ada pipa yang lebih kecil di dalam, terus habis itu terletak pusatnya itu sama dengan pipa yang lebih besar yang di luar. Nah, jadi gambar double pipe itu kurang lebih seperti ini ya. Ini ada bagian yang pipa yang di dalam, terus pipa yang lebih besar itu namanya anulus. Nah, kembali ke soal yang tadi. Air masuk ke dalam pipa. Jadi air itu terletak di pipa bagian dalam. Nah, di pipa yang bagian luar, yang perimeternya tadi, kelilingnya, anulusnya, itu ada steam yang mengembun pada suhu 400 Kelvin. Posisi pipanya horizontal. Suhu keluar air adalah 350 Kelvin. Tentukan laju steam yang dibutuhkan sama panjang pipa yang dibutuhkan. Nah, ini nomor 1 sebenarnya akan lebih bagus kalau kita sudah belajar, akan lebih paham kalau kita udah belajar daik dulu. Tetapi kita langsung saja. Nah, kan berarti dari soal air yang ada di pipa bagian dalam mengalami perubahan suhu dari 290 Kelvin menjadi 350 Kelvin. Sehingga di sini kita harus hitung dulu suhu rata-rata air, TB-nya, itu sebesar 320 Kelvin. Nah, dari suhu rata-rata ini kita cari properti-properti fisik air pada suhu itu. Didapat densitasnya 987, sama mu B atau viskositasnya pada suhu itu sekian. Si P atau konstanta perpan masnya itu 4,182, K-nya 0,64. Nah, terus habis itu kan begini, kan air di pipa dalam, si steam ada di pipa luar. Nah, kita nggak tahu suhu dinding antara air sama si steamnya itu berapa. Kita nggak tahu suhunya itu berapa, jadi harus di trial dulu. Jadi misalnya kita trial suhu
TW-nya itu, T-wall-nya 360. Nah, nanti kita nemu dari TW itu viskositas air pada suhu itu sekian. Nah, habis kita menentukan suhu rata-rata air, kita menentukan trial suhu airnya berapa, kita cari bilangan Reynolds-nya nilainya berapa. Rho dV pakai massa jenis air pada suhu rata-rata ya, karena kan yang kita amatikan airnya. Diameternya kita pakai diameter dalam. V-nya kecepatan airnya 2, mu-nya mu air pada suhu rata-rata. Habis itu kita menghitung bilangan Prandtl. Cp kali mu per K. Bilangan Reynolds sama bilangan Prandtl ini dihitung menggunakan suhu rata-rata air. Habis itu kita tentukan nilai θ-nya. Kita butuh bilangan Reynolds, kita butuh bilangan Prandtl karena kita mau hitung Nusselt number-nya. Karena membutuhkan NRE sama NPR dikali theta. Nah, ketemu theta-nya mu B per mu W sama dengan 1,083. Nah, bilangan Nusselt-nya ketemu 280. Nah, terus habis itu diameter dalam 12,7, tebal dinding pipa 1,5. Nah, dari keterangan ini kita tahu DI sama diameter inside sama diameter outside-nya itu sekian. Nah, kita harus cari tahu dulu koefisien konveksinya berapa. HI sama HIO-nya itu berapa. Kemudian kita nemu HO-nya atau koefisien konveksi pada outernya berapa. Nah, dari sini kita tentukan TF-nya sama dengan berapa. TW tambah TS dibagi 2. Ketemu 380 K. Nah, terus habis itu, saya tunggu sebentar. Sifat fisik air pada suhu 380 K. Kita nemu KF-nya segini, terus mu F-nya segini. Nah, karena ada keterangan pada bagian steam ya, steamnya mengembun, berarti di sini ada juga panas laten. Panas laten pengembunan uap air pada 400 derajat. Karena kan, jadi perpanasnya itu kan yang di dalam, si airnya itu mengalami sensible heat ya, dia naik suhunya. Terus habis itu, di bagian steam, di ceritanya tadi itu steamnya itu mengembun, berarti panas yang ada di sini itu panas laten. Kita cari dulu latent heat, pengembunan uap air pada 400 Kelvin, ketemu besarnya segini. Nah, kalau begitu kita cek ulang apa HO-nya. Terus habis itu cek trial apa, kita ngecek lagi suhu pada wall-nya itu ketemu 360,6. Nah, jadi dari perhitungan yang air di dalam sama perhitungan perpanas steam yang di luar, itu kita nemu TW atau suhu dindingnya itu 360,6 atau mendekati tebakan kita. Baru kita bisa menentukan UO atau koefisien overall HIO kali HO per HIO tambah HO ketemu 4828,6. Nah, karena kita ini kan kasus perpindahan panasnya, steam yang lebih panas bertugas memanaskan air yang di bagian dalamnya. Berarti kan di sini perpindahan panasnya itu terjadi secara radial. Karena terjadi secara radial, berarti luas area yang ditembus panas itu tidak sama. Jadi kita harus cari delta T log min-nya. Log min temperature difference-nya ketemu 76,1. Nah, dengan ini kita bisa menghitung panjang
pipa yang dibutuhkan berapa. Kan rumusnya Q sama dengan 987. Q-nya itu kan berarti rho kali pi per 4 0,0127 kali 2 kali 4182 kali delta T. Q-nya itu sama dengan rho, terus habis itu dikali alfa, dikali A, luas permukaan, kalikan 4182 kali delta T. Jadi Q-nya panas yang berpindah itu sebesar 60 ribuan watt. Nah, 60 ribuan watt itu berarti gimana? UO kali 3,14 kali 0,0157 kali L kali 76,1. Nanti dari sini ketemu panjang L-nya atau panjang pipa yang dibutuhkan 3,46. Terus habis itu didapatkan pula laju steamnya dalam laju massa ketemu 0,0287 kg per detik. Nah, kalau misalkan perpindahan panas yang terjadi pada double part, kita benar-benar harus paham ceritanya gimana. Kan kalau perpindahan panas itu kan basisnya kalian tuh pakai hukum Fick kan. dQ per dA sama dengan apa? C kali, terus koefisien dikalikan LMTD-nya. Terus kan harus paham kalau misalkan di pipa bagian dalam sama di pipa bagian luar itu terjadi apa saja. Di pipa bagian dalam ada air yang harus dipanaskan. Dipanaskan siapa? Pipa bagian luar. Berarti perpindahan panasnya terjadi secara apa? Secara radial. Terus habis itu aku nggak tahu TW-nya berapa. Suhu dinding di antara air sama sistem pemanasnya ini harus kamu trial. Tuh. Terus soal yang nomor 2, suatu pemanas ruangan terdiri dari plat datar vertikal dengan nilai 0,85, tingginya 50 dan lebarnya 1 meter. Bila suhu plat dipertahankan pada 70 derajat dan suhu ruangannya 20 derajat, tentukan laju perpindahan panasnya karena konveksi dan radiasi. Jadi di sini kita punya plat dengan nilai 0,85. Perpanasnya terjadi konveksi sama radiasi. Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita harus menentukan TF-nya itu berapa. Jadi suhu antara plat T filmnya itu kita tentuin pakai rata-rata suhu platnya maunya berapa sama suhu ruangannya itu berapa. Ketemu 318 Kelvin. Nah, dengan 318 Kelvin ini kamu menentukan properti udara di antara plat sama ruangan itu tadi. Properti udara saat perpannya itu terjadi. Dari 308K ini kamu nemukannya berapa, mu-nya berapa, densitasnya berapa, sama betanya berapa. Habis itu karena ini ada 2 perpindahan panas, yaitu konveksi dan radiasi, kita harus tentukan bilangan Planck-nya dulu. Bilangan Grashof-nya dulu. Nah, hasil kali bilangan Grashof dan bilangan Planck itu kita gunakan untuk menentukan koefisien perpindahan panasnya. Habis itu kita koefisien perpindahan panas karena konveksinya. Terus habis itu menentukan koefisien perpindahan panas karena radiasinya bagaimana? Pakai rumus ini. E kali eta kali TW kuadrat min TB kuadrat per TW min TB. Nanti ketemu koefisien perpindahan panas karena radiasinya sebesar 6,244.
Nah, baru kamu nemukan laju perpindahan panasnya. Q sama dengan koefisien dikalikan luas permukaan dikalikan selisih suhu. Karena perpindahan panasnya terjadi karena konveksi sama karena radiasi, berarti koefisiennya kamu tambah dulu. Dikalikan A atau luas permukaannya sama dikalikan selisih suhunya. Ketemu 264,4 watt. Terus soal yang nomor 3. Ini agak aku cepetin dikit ya, karena aku juga mau bahas soal hitungan dari dosen yang lain. Soal yang nomor 3, pipa sepanjang 630 km dialiri minyak mentah masuk pada sistem pada suhu 47 derajat. Oh, berarti T0-nya 47. Pipa terbuat dari baja tahan karat berdiameter 48 inci dengan ketebalan dinding sekian. Nah, yang harus diperhatikan bahwa sistem ini memiliki isolasi, berarti pada bagian isolasi ini tidak terjadi perpindahan panas setebal 3,75 inci. Suhu ambiennya 29. Nah, dari soal ini kita harus menentukan laju total kehilangan panasnya, Q-nya berapa. Yang B, kita harus menentukan suhu minyak keluar sistem perpipaannya berapa. Nah, dari keterangan yang diberikan, si minyak mentah ini memiliki koefisien K-nya itu 0,07. Karena satuannya masih BTU, kamu jadikan SI dulu. Terus habis itu CP-nya juga diubah ke satuan SI. Jadi semua satuan yang diberikan yang masih berupa British unit, kamu ganti ke SI dulu. Baru kemudian kamu menghitung Reynolds number si minyak ini tadi, Rho D1 kali V per mu. Rho-nya tadi ketemu 890, sudah dikasih tahu di soal. D1 karena pipa ini mengalir pada pipa berdiameter 48 inci yang dikonversi jadi 1,2192. V-nya lajunya dia ketika masuk itu setebal 0,131 meter per detik dibagi mu-nya. Habis menghitung Reynolds number, kamu menghitung peran number-nya. Karena kedua bilangan itu bakal kita pakai untuk menghitung Nusselt number-nya. Dan dari Nusselt number ini kita juga menghitung koefisien perpindahan panas karena konveksi. Nah, karena di pipa ini ada isolasinya, pipa terbuat dari baja tahan karat dengan tebal dinding 0,462 dan ditutup dengan isolasi setebal 3,75. Kita harus trial juga suhu-suhu yang ada. Jadi trial pertama kita menentukan suhu permukaan luar isolasinya. Jadi di luar isolasi kita trial suhunya berapa. Nah, baru kita menentukan T filmnya, ya. Suhu film antara bagian luar isolasi sama ambien udara luarnya berapa. Ketemu 302,2. Nah, sifat fisik udara, jadi kita ini menganalisa perpindahan panas antara bagian isolasi sama udara menggunakan suhu film ini, ketemu propertinya.
Rho kuadrat kali G kalikan beta per mu kuadrat, nah juga ketemu bilangan perannya sebesar 0,70745. Nah, terus habis itu menentukan bilangan Grashof, kemudian bilangan Grashof sama bilangan peran itu dikalikan. Nah, di sini kita dapatkan Hc atau koefisien perpindahan panas konveksi di udara tadi itu ketemu 0,96. Habis itu, karena di udara ini kan tidak disebutkan ya di soal. Berarti di bagian udara ini, di CC-nya udara, terjadi perpindahan panas karena konveksi dan karena radiasi. Kamu harus tentukan dua koefisiennya. Hc ini tadi kamu dapat dari penentuan dari properti udara pada kondisi film 302,2, bilangan Grashof-nya berapa, perkalian bilangan Grashof sama bilangan Plancknya ini berapa. Nah, baru kamu menentukan Hc sama Hr-nya berapa. Nah, habis itu, karena ini pipa kan ya berbentuk silinder, berarti luas permukaan yang ditembus itu kan Pd kali L sebesar 2835099,9. Nah, berarti kita nentuin koefisien perpindahan massa pada bagian O atau outside itu Hr plus Hc atau 6,6. Sehingga kita bisa menentukan Q atau laju perpindahan panas sisi luarnya itu sekian. Q sama dengan W kali Cp kali delta T. Sehingga di sini kita nemu suhu keluarnya itu 302,7. Itu yang dari sisi bagian luar. Nah, kan kalau laju perpindahan panas harusnya sisi dalam sama sisi luar kan besarnya sama. Nah, tadi kita udah nemu dari sisi luar lajunya berapa. Terus habis itu suhu keluarnya ketemu berapa. Sekarang kita cek dari dalam apakah yang kita hitung di bagian luar ini sudah benar atau belum. Jadi kalau dari sisi dalam suhu rata-rata minyak TB-nya itu 311,35. Terus flux perpindahan panasnya sebesar 2,64 W per meter kuadrat. T2 atau suhu pada titik 2 itu ketemu 311,3. A-nya luas permukaan yang ditembus itu segini. AI atau A inside PD1L itu ketemunya segini. Nah, dari trial bagian dalam kita nemu bahwa T3 yaitu 295,71, hasil yang berbeda dari asumsi. Sehingga kita harus trial lagi suhu permukaan luar isolasinya berapa. T3 sama dengan kita trial 302,3. Oh, dari trial yang ini suhu filmnya ketemu 302,15. Terus sifat fisik udara pada 302,2 ketemu Rho kuadrat kali G kali beta per mu kuadratnya 1,3. Bilangan perannya ketemu segini. Kita hitung bilangan Grashof-nya berapa dan hasil kali bilangan Grashof sama bilangan perannya itu berapa. Nah, dari situ kamu menentukan Hc koefisien karena konveksi sama Hr koefisien karena radiasi. Dan di sini kamu nemu suhu keluarnya itu 307,16. Oke, trial dari sisi luar ketemu suhu keluarnya itu 307,16. Nah, berarti suhu rata-rata kita harus trial dari dalam dulu. Kita memastikan apakah perhitungan ini tuh benar. Nah, dari sisi dalam kamu trialnya gimana? Pertama, tentukan suhu rata-rata minyak. Yang kedua, kamu menghitung fluxnya dulu berapa. Dari flux itu, kamu bakal T2 atau suhu pada titik 2-nya itu berapa.
Habis menemukan T2, kamu mencari A23, terus habis itu mencari AI. Bentar. Sebentar ya, komputerku agak bermasalah. Share screen ulang. Ya baik, sambil menunggu mungkin teman-teman yang belum absen bisa absen, ada di kolom chat. Suhu minyak keluar itu nanti ketemu 307,16 Kelvin. Nah, jadi nah, sekarang soal keempat, sepertinya mungkin nanti di terakhir aku harus mengulang soal yang nomor 3 karena bagian PPT ku yang di situ agak bermasalah dan aku merasa harus mengulanginya. Nah, jadi kita lanjut ke soal yang nomor 4 dulu. Soal nomor 4 itu tentang penguapan ya. Jadi angin dengan kecepatan sekian berembus di atas danau dengan luas 100 kali 50. Arah angin adalah searah dengan panjang danau. Berarti sama permukaan dia sejajar ya. Suhu air dalam danau 300 Kelvin, sedangkan suhu udara yang melintas 305 Kelvin. Kelembaban udara nisbi 50%. Sekarang kita harus menghitung laju penguapannya. Nah, kalau penguapan, pertama kita harus menghitung tekanan uap air pada di danaunya itu berapa tekanan uapnya itu 3,793 kilopascal. Kemudian kita harus menghitung tekanan uap air pada udara yang di atasnya. Jadi pada 305 Kelvin tekanan uap airnya itu 4,771. Nah, sifat fisik udara pada suhu 305 Kelvin, Rho-nya 1,1754, mu-nya 1,858. Nah, karena penguapan ini juga ada perpindahan masanya atau difusinya,
Jadi koefisien difusi uap air melalui udara pada 305K. Kenapa pakai 305K? Karena kan penguapannya terjadi pada udara sekitarnya, bukan di airnya. Airnya 300K, sedangkan penguapannya terjadi pada 305K. Jadi kita hitung koefisien difusi uap air melalui udara pada 305K itu DAP-nya ketemu 0,265 kali 10⁻⁴. Nah, terus habis itu dari nilai kecepatan udaranya itu 2,78 meter per detik. Terus menghitung bilangan Reynolds sama bilangan NSC-nya itu ketemu 1,759 sama 0,5965. Nah, kamu harus menghitung JD atau fluxnya itu berapa. 0,00128 dari bilangan NSC tadi. Terus menghitung K aksen C sama KY-nya berapa. Nah, PA atau tekanan udaranya kan 0,5 PA VAP. Jadi humiditas nisbinya 50%, PA-nya itu kan berarti 50% dari tekanan uap air pada suhu 305K. Nah, habis itu kamu menentukan YA1, YA2-nya itu berapa. Habis itu kamu mendapatkan WA atau laju penguapannya itu KY dikalikan A kali YA1 min YA2. Jadi begini ya, kalau penguapan itu antara difusi sama perpindahan panas. Nah, jadi kamu kan gini ya, ada air, ada udara, ada angin yang berhembus. Nah, kalian kan harus nentuin pertama tekanan uap air pada suhu 301 di permukaan airnya sama 305 di bagian udaranya. Kemudian karena penguapan terjadi di CC udara, jadi kan menentukan nilai-nilai rho, nilai-nilai mu itu pakai suhu yang 305K ini. Terus menentukan koefisien difusinya itu pakai suhu yang 305K, bukan pakai 301K. Nah, karena kalian mau menghitung fluxnya itu membutuhkan NSC, ya. Kalian harus hitung NRE sama NSC-nya berapa, sama JD-nya berapa. Nah, dari kan JD kan rumusnya KC aksen per V kali NSC pangkat 2/3 sama dengan 0,036 bilangan Reynolds pangkat min 0,2. Nah, dari persamaan JD ini kalian nemu K aksen C itu nilainya berapa. KY sama dengan C kali KC, nanti ketemu KY-nya berapa. Kenapa KY? Karena KY itu akan kalian pakai ketika menghitung laju penguapan air. WA sama dengan KY kali A kali YA1 min YA2. Nah, terus YA1 sama YA2 itu kan fraksi ya. YA1 itu fraksi uap pada suhu suhu 300K. Nanti ngitungnya pakai tekanan uap air dibagi tekanan udara. Tekanan udara kan 1 atm atau 101,35, ketemu YA1-nya 0,0374. YA2-nya juga sama, karena di sini udara itu humiditasnya 50%, berarti fraksi udaranya kan cuma 50% dari tekanan uap air pada suhu 305.
Berarti cuma 2,3855 kPa, sehingga fraksi udara pada uap air pada sisi udara atau pada suhu 305K bukan 4,771 dibagi 101,35. Bukan itu. Harus dikali 50% dulu karena humiditas nisbinya 50%. Sehingga ya A2-nya ketemu 2,3855 dibagi 11,35. WA sama dengan KY kali A, YA1 min YA2 sama dengan 0,01386 nanti ketemunya. Atau 0,25 kg per detik. Kemudian soal nomor 5 sudah memasuki permas ya. Tekanan udara di dalam ban mobil semakin kecil karena terjadi difusi udara melalui ban dari dalam keluar. Volume udara dalam ban 0,025, luas permukaan ban 0,5 meter, tebal karetnya 0,01. Kelarutan udara dalam karet 0,07. Suhu udara dalam ban 300, tekanan awalnya 2 bar. Koefisien difusi udara melalui karet itu D-nya itu 1,67 kali 10 pangkat min 10. Kita disuruh menentukan kehilangan udara karena difusi sama tekanan udara dalam ban setelah 5 hari. Nah, yang A, laju kehilangan udara gampang ya. NA sama dengan A kali DAB S PA1 min PA2 per 22,414 kali delta Z. Nah, sebenarnya NA ini kalian pakai rumus yang di Giancoplis itu bisa. Sebenarnya yang rumus yang tertulis di sini sama rumus yang tertulis di Giancoplis itu sama saja. Nah, berarti laju kehilangan udara karena difusi kan berarti kejadiannya gini. Ini kan ada ban ya. Bentar. Sebentar ya, maaf ini agak sering error mouse-nya, tak stop share dulu. Nah, berarti NA atau laju kehilangan udara sama dengan A, luas permukaan yang ditembus, dikalikan DAB. DAB-nya itu kan koefisien difusinya 1,67, kemudian dikalikan S-nya. S atau kelarutan udara dalam karet sebesar 0,07. Dikalikan selisih tekanan udara pada titik 1 dan pada titik 2. Pada titik 1, suhu udara dalam ban adalah 300 K. Titik 1 berarti pakai titik yang di dalam ban dan tekanan awalnya 2 bar. Nah, kemudian PA2 atau tekanan di titik 2 itu memakai angka 1 atau CC luar ban dibagi 22,414 dikalikan delta Z.
Delta Z-nya itu sesuai tebal karet yang ditembus sama udaranya tadi, yaitu 0,01 meter. Ketemu Na-nya itu 0,26 kali 10 pangkat min 10 kilomol per detik. Nah, karena ini perpindahan masanya ini bersifat unsteady, jadi kita menghitungnya pakai D per DT, VP per RT. Minus A kali DAB kali S, PA min 1 per 22,414 delta Z. Kan tadi sudah dihitung pakai yang atas, laju kehilangan udaranya itu 0,26 kali 10 pangkat min 10 PA min 1. Nah, habis itu kan DVP per DTRT-nya itu kan V-nya itu kan 0,025. Nah, habis itu P-nya pakai 1. R-nya itu kan sesuaikan satuannya ketemu 0,08205. T atau suhu udara pada dalam ban itu 300. dPA per dt sama dengan min 0,26 kali 10 min 10 PA min 1. Nah, kalau bentuk seperti ini kan kalian harus integralkan dulu. Sehingga integral PA sama dengan 2 sampai PA, dPA per PA min 1 sama dengan minus 2,56 kali 10 pangkat min 8 integral 43200 per T sama dengan 0 dt. Nanti ln PA min 1 per 2 min 1 ketemu min 1,106 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari persamaan ini kalian kan berarti dapat PA atau tekanan udara pada hari kelimanya itu kan gini sih, kan ln PA min 1 per 2 min 1 sama dengan minus 2,56 kali sekian-sekian. Berarti kan PA min 1 sama dengan E pangkat ini min 1,106 kali 10 pangkat min 4. Berarti PA sama dengan 1 tambah E pangkat min 1,106 kali 10 pangkat min 4. Sehingga ketemu tekanan udaranya pada setelah 5 hari itu ketemu 1,99989 bar. Nah, kemudian yang nomor 6 ini pada sebuah bola naftalen dengan diameter 1 cm ke diameter jari-jari 1 cm ke udara mengalami perpindahan massa. Ada dua kasus. Yang pertama, ketika bola naftalen ini berada pada udara stagnan. Oke, stagnan berarti dia tidak mengalami difusi ya. Dengan suhu 45 derajat dan tekanan 1 atm. Volume udaranya ini sangat besar. Tentukan laju penguapan naftalen. Oh, ini persis sama seperti soal yang kalian tanyakan beberapa hari lalu. Pada kondisi kedua, bila udara bersuhu 45 derajat dan saat tekanan 1 atm mengalir di sekitar bola naftalen ini dengan kecepatan 5 meter per detik, ini udaranya stagnan ya atau diam. Ini udaranya bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Kita harus menghitung laju penguapannya berapa. Diketahui pula DAB-nya itu 5,16 kali 10 pangkat min 6. Tekanan uap naftalen pada 45 derajat 0,55 mmHg. Nah, sekarang ya, kan kalian dikasihnya apa? DAB pada suhu 0 derajat. Sedangkan ya, kasus yang terjadi ini pada suhu 45 derajat. Berarti nilai DAB-nya harus disesuaikan.
DAB yang baru sama dengan DAB lama dikali perbandingannya 318 per 273 pangkat 1,75 sama dengan 6,74. Ini kita tentukan DAB yang baru. Habis itu NSH-nya kita tentukan Sherwood number-nya, ketemu K aksen C per D per DAB sama dengan 2. Bilangan Sherwood-nya 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai KC-nya sama dengan K aksen C sama dengan 0,674 kali 10 pangkat min 3. Dari KC kita tentukan nilai KY. KY sama dengan C dikalikan KC. C itu apa namanya, konsentrasi, berarti P per RT ya. Kalikan KC. Ketemu 2,585 kali 10 pangkat min 5. Habis itu kita tentukan YA1. Loh kenapa? Karena dalam flux atau laju penguapannya kan rumusnya KY dikalikan A kali YA1 min YA2. Kalian KY-nya dari perhitungan C kali KC. C-nya konsentrasi, KC-nya dari perhitungan ini. KC sama dengan K aksen C. Terus habis itu A-nya. A-nya ini memakai luas permukaan bola naftalen mula-mula. YA1-nya dapat dari mana? YA1-nya itu kita hitung dari PA1 dibagi P, atau tekanan naftalen pada kondisi 45 derajat dibagi P, atau tekanan udara 1 atm sama dengan 760 mmHg. Kalian dapat YA1 atau fraksi naftalen pada kondisi mula-mula sebelum menguap sebesar 0,007303. Sedangkan YA2 atau fraksi naftalen setelah menguap kan dia menguap habis sama dengan 0. Jadi fluxnya gimana? KY-nya berapa? KY-nya 2,585. A-nya adalah luas permukaan yang ditembus naftalen untuk pindah pakai luas permukaan naftalen mula-mula. YA1 min YA2, YA1 itu fraksi pada kondisi pertama sebelum menguap, YA2 adalah ketika dia sudah menguap habis atau sama dengan 0, ketemu fluxnya 2,3711 kali 10 pangkat min 11. Nah, sekarang itu untuk kasus A ketika udaranya ini stagnan. Nah, pada kasus B, ketika udaranya mengalir ya, ada sedikit perbedaan. Kalian harus menghitung bilangan Reynolds-nya sama bilangan NSC-nya. Baru kalian menghitung NSH-nya. NSH-nya adalah 2 ditambah 0,552 kali NRE kali NSC, di mana kalau nggak salah perhitungan NSH ini juga bergantung sama NRE dan NSC, atau tidak asal hitung. Ketemu 76,5. Balik lagi, NSH rumusnya KC aksen dikalikan D per DAB. Jadi 76,5 sama dengan KC aksen kali D per DAB. Nanti kalian nemu KC-nya 2,578. KY sama dengan C kali KC. C yaitu konsentrasi pada suhu 318K. KC itu yang habis kalian nemu tadi 2,578, ketemu KY-nya, koefisiennya 9,88. Berarti fluxnya berapa nilainya NA-nya? NA sama dengan KY dikalikan A kali YA1 min YA2. KY-nya ketemu 9,88. A-nya luas permukaan bola yang ditembus. Sama aja kayak yang 6A. YA1 sama YA2 sama saja kondisinya. Seperti yang soal A, ketemu laju penguapannya 9 kali 10 pangkat min 10. Jadi, bila udara stagnan sama bila ada bantuan aliran, penguapan pasti lebih cepat kalau ada alirannya. Jadi kalau misalnya kalian dapat soal ini, misal kalian
nemu yang B itu nilainya lebih kecil dari A, itu kalian harus hitung lagi. Karena kan nggak pakai hitung-hitungan gini pun, penguapan kalau dibantu angin ya, itu pasti lebih cepat. Yang terakhir dari soalnya Pak Ali. Kloropikrin CCl3NO2 di dalam bagian dasar tabung logam dipertahankan pada suhu 25 derajat Celcius. Tekanan total udara 770 dianggap kering ya, soalnya kok misalnya ada kelembaban-kelembabannya itu akan beda lagi. Dan temperaturnya 298 K. Nah, jadi si CCl3NO2 ini menguap dan berdifusi melalui udara di dalam tabung. Dia menguap dari dasar ke permukaan tabung dengan jarak 11,14 cm. A atau luas permukaan tabungnya 2,29 cm². Difusivitasnya adalah 0,088 cm²/detik. Tekanan uap CCl3NO2 adalah 23,81. Nah, kalian harus menentukan distribusi konsentrasi di dalam tabung sama laju penguapan pada keadaan steady dalam gram per jam. Distribusi konsentrasi kloropikrin itu berarti kalian harus menentukan persamaannya. Pakai persamaan C kali dA/dt sama dengan min delta kebalik kali NA tambah RA. Ini kasusnya steady, tidak ada generasi, berarti apa? Berarti NA min NAZ/dz itu nilainya sama dengan 0. NAZ nilainya konstan. Nah, kalian menentukan NAZ ini dari persamaan apa? YA kali NAZ per NBZ min C DAB dA/dz. NAZ sama dengan min C DAB dA per 1 min YA dz. Sama dengan K1. K1 integral dz sama dengan C DAB ln 1 min YA sama dengan K1Z tambah K2. Ini ceritanya kalian membuat persamaan ya. Ketemu C kali DAB. Kalian hitung C kali DAB-nya ketemu 3,646. Terus habis itu ntar kalian ketemu BC2 dengan persamaan ini. Nomor 7A ini kalian intinya membuat suatu persamaan ya dari data-data yang ada. Tapi dosen-dosen itu biasanya lebih banyak kalian menghitung angka-angka jadi kayak yang nomor 7B. 7A ini dirasa terlalu panjang, aku loncat ke 7B dulu ya. Karena aku takut memakan waktu. Yang 7B yang biasanya lebih banyak keluar itu tidak terhitung. Jadi kalian hitung laju penguapan kan pakai NAZ. NAZ sama dengan K1 sama dengan min C DAB ln 1 min YAO per L. C itu konsentrasi sama persamaan menjadi min P kali DAB per RT kali ln 1 min YAO. Nanti kalian menemukan bahwa laju NA-nya itu sebesar 1 kali 10 pangkat min 7. Tapi ini kan bukan dalam gram per jam, berarti harus dikalikan luas permukaan sama molecular weight. Karena ini masih dalam mol.
Nah, luas permukaannya itu 0,00229, NaZ-nya 1 kali 10 pangkat min 7, berat molekulnya itu 164,5, dikalikan 10, ya, dijadikan gram, maka dikalikan 10, terus habis itu dikalikan 3600. Karena kamu dari detik kamu jadikan ke jam, jadi WA-nya ketemu 0,0136 gram per jam. Halo Mbak Mani, ini mau lanjut pembahasan lagi atau sesi tanya jawab Mbak? Aku mau nerangin yang soalnya Bu Suci dulu. Habis itu kalau tanya jawab gimana? Ya, nggak apa Mbak. Boleh dijelasin dulu. Oke. Jadi kalau soalnya Bu Suci itu biasanya lebih banyak kalian nentuin asumsi-asumsi sendiri sih kalau menurutku, daripada soalnya Pak Ali yang tadi sudah banyak diketahuinya. Kalau dari Bu Suci ini, jadi soal sama yang tak tulis di sini tuh sama. Jadi dalam soal ini diketahui pipa konsentrik. Kalau pipa konsentrik itu berarti ada satu pipa kecil sama satu pipa besar yang titik pusatnya jadi satu. Pipa dalam berisi air dengan suhu 45 derajat, terus lajunya dalam aliran massa 0,5 kg per detik. Nah, pipa luarnya itu berisi minyak dengan suhu 80 derajat dengan lajunya itu 0,8 kg per second. Alirannya counter current, radiasinya diabaikan, tebal dinding pipa dalam juga diabaikan. Pertanyaannya adalah rezim aliran di pipa dalam dan luar. Oh, berarti pakai NRE-nya. Pertanyaan ke B, koefisien perpindahan panas tiap sistem. Prinsip sistem ini diterapkan di alat atau di industri. Nah, pertanyaannya itu. Soalnya Bu Suci menurutku gak sekompleks Pak Ali, jujur aja. Jadi kita langsung saja, kalau digambar ceritanya tuh seperti ini. Jadi ini 2 cm, 3 cm ini diketahui di soal. Pipa dalam itu mengalir air dengan diameternya 2 cm. Pipa luarnya ini berisi minyak dengan diameternya 3 cm. Nah, karena perpindahan panasnya itu kan dari minyak, perpindahan panas itu kan pasti dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Berarti si minyak ini bertugas memanaskan air ya kan. Pasti terjadi dari pipa luar ke pipa dalam. Kok digambar kayak gini? Jadi ini aku T1 atau suhu si alirannya. Terus habis itu ini ada T3 suhu minyaknya sama T2. Jadi perpindahan panas kalian lihat di sini ya, itu mengalir dari pipa luar ke pipa dalam. Nah, kalau digambar apa namanya? Plot suhunya itu turun T2, habis itu turun ke T3. T3-nya ini suhu dinding batasnya ke T1. Nah, berarti dari gambar ini kita tahu resistannya jadi hambatan saat perpindahan panasnya itu terjadi di titik pertama dan titik kedua. Asumsinya aliran ini steady state ya, no generation, suhu layer atau filmnya konstan, dan perpindahan panasnya ini secara radial
Resistansi pipa dinding dalam diabaikan. Nah, kalau diabaikan kalian nggak usah susah-susah ngitung konduksinya. Dua zat cair. Nah, pertama kita hitung rezim aliran. Kalian butuh properti air pada suhu 45 derajat, ketemu ini semua. Air yang mengalir pada pipa dalam, ketemu V-nya 1,61. Habis itu kalian menghitung NRE untuk tahu rezimnya. Rezim air adalah turbulen. Minyak pun begitu. Properti minyak pada suhu 80 derajat, diameter ekivalennya, karena ini kan nggak tabung bung kan, tabungnya itu berlubang, jadi diameter ekivalennya pasti berbeda. Terus kalian menghitung V2 atau laju minyak pada laju minyaknya itu berapa, nanti ketemu bilangan Reynolds-nya 600-an, berarti ini alirannya itu laminer. Sudah. Terus habis itu kita menghitung perpindahan panasnya. Pipa dalam berarti airnya kita itu Nusselt number-nya itu H kali pH dibagi K. DH, sorry. Nah, berarti sama dengan 0,023 kali bilangan Reynolds pangkat 0,8 kali bilangan Prandtl pangkat 0,4. Ketemu HI atau koefisien perpindahan panasnya itu 7661,487. Terus habis itu di pipa luar kalian harus cari DI per DO rasionya berapa. Nanti NU-nya itu 5,45. Nanti habis itu kalian mencari H atau koefisien konveksinya itu K kali NU per diameter ekivalen, ketemu hanya 75,21. Nah, habis itu kita cari resistansi total. 1 per U sama dengan 1 per H1 tambah 1 per H2. Nanti ketemu U-nya itu 74,4789 atau koefisien heat transfer overall-nya itu 74,4789 W meter kuadrat C. Nah, kalau heat exchanger itu banyak ya diterapkan di berbagai macam unit operasi, itu kalian secara teoritis pasti banyak tahu. Terus habis itu yang nomor 2, nomor 4 sih, itu tentang perpindahan massa. Larutan AB yang mengalir pada film tipis dengan ketebalan 5 mm. Suhu operasinya 310 Kelvin. Berkontak dengan pelarut organik di mana A larut dan B tidak larut, berarti B-nya stagnan ya. Dikasih tahu juga XA1 0,15, densitasnya pada titik 1 1050, XA2-nya 0,05, densitas pada titik 2-nya 1030 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah flux A pada kondisi steady state. Ini soal gampang. Berarti kan kalian yang ditanya NA-nya ya. Jadi NA-nya itu kalian pakai rumus ini, DAB kali CAV per Z2 min Z1 kali XBM kali XA1 min XA2. Nah, terus habis itu kan nilai DAB-nya diketahui pada suhu 298 K. Terus habis itu kita mengoperasikannya dalam 310 K, jadi harus disesuaikan dulu. Nah, habis itu menyesuaikan DAB-nya pun kalian harus tahu VA-nya dulu berapa.
Nah, karena 0,06 ini lebih kecil dari 0,5, kita menyesuaikan DAB-nya dengan persamaan korelasi Wilkes-Chang, di mana DAB hanya dipengaruhi T per mu B. Di mana kita mengoperasikannya pada suhu 310 dan dari tabel-tabelnya itu cuma dikasih tahu nilai mu pada suhu 309 dan 311, kita dapat mu-nya 0,695. Baru kalian masukkan DAB1 dibagi DAB0 sama dengan T1 dibagi mu B1 dibagi T0 per mu B0. Nah, di sini dapat DAB satunya udah jadi 1,695. Dengan menggunakan basis 100 kg larutan, kita menghitung XBM-nya dulu berapa. 0,95 kurangi 0,85 ln 0,95 per 0,85 atau 0,8991. Terus menghitung CAV-nya. CAV-nya kan ρ1 per M1 tambah ρ2 per M2 dikalikan setengah. Jadi ketemu M1-nya 22,23, M2-nya 19,42, baru kalian masukkan ke sini. CAV-nya nemu 50,136. Jadi M1 sama M2 itu kan kalian mencari molecular weight. Nah, molecular weight itu kan kalian harus hitung pakai 100 per 31,1 per 46,7 tambah 100, 31,1 per 18,02. Harus cari molecular weight campurannya berapa. Nanti baru nemu CAV-nya berapa. Habis nemu CAV sama XBM, kalian masukin NA sama dengan DAB kali CAV per Z2 min Z1 kali XBM. DAB-nya sudah terkorelasi 1,695. CAV-nya itu 50,136. XA1-nya 0,15, XA2-nya 0,05, Z2-nya 5 kali 10 pangkat 3, Z1-nya 0. XBM-nya 0,8991, ketemu NA-nya 1,891 kali 10 pangkat min 6. Nah, soal terakhir itu yang pernah aku jelasin waktu kalian ada yang tanya, kok nggak salah, itu tentang penguapan ya. Jadi kalau ada penguapan partikel, kalian pakai rumus ini saja. Bentar. Jadi penguapan dari mula-mula ketika jari-jarinya 1 mili, terus menguap 40%, berarti volume yang tersisa itu cuma 60%. Nah, karena ini difusi, asumsinya adalah unsteady, satu dimensi ke arah radial, tekanannya itu tetap konstan, tekanan lingkungannya ini, dropletnya berbentuk bola. Terus habis itu partikel B, zat B ini sifatnya stagnan. Nanti kita memakai rumus ini. NA sama dengan 2 DAB RTD kali PA1 min PA2. Nah, kan kasusnya unsteady ya. Maka NA juga nilainya sama dengan KC kali CA1 min CA2.
2, di mana C adalah konsentrasi sama dengan P per RT. Sehingga persamaan ini dan persamaan ini tuh disama dengankan. Untuk apa? Nah, untuk nanti perhitungan berikutnya. Nah, K aksen C itu kan koefisien perpindahan massa untuk larutan encer ya. Dengan nilai K aksen C sama dengan 2 DAB per D, di mana bilangan Sherwood-nya kurang lebih dari 2. Nah, bilangan Sherwood-nya mendekati 2, tapi kita tetap harus tinjau nilai DAB-nya karena efek suhu. Meninjau DAB pada suhu 293 dan T1-nya 323. Karena meninjau DAB itu kita harus perhatikan zat-zat yang terlibat sama suhu dan beberapa perhitungan lain. Ntar ketemu DAB karena air bersifat polar pakai persamaan 6.245. DAB-nya ketemu segini. Karena M dan V kedua zat tetap, maka DAB-nya ini sebanding dengan suhu pangkat 1,75 dibagi P. Nah, kan P1 sama P0 karena kita asumsi konstan, itu kan tinggal coret aja. Ntar ketemu DAB1 sama dengan 2,886 kali 10 pangkat min 5. Kemudian meninjau KC ya. Meninjau KC, kita meninjau ulang koefisien pada larutan encernya ini. Menggunakan properti udara pada suhu film 311, kita mencari NSC dan NRE-nya, baru kita tentukan NSH-nya, ketemu 11,641. NSH rumusnya sama dengan K aksen C kali dP per DAB. Nanti ketemu K aksennya sama dengan 0,168. Nah, kan tadi rumusnya NA sama dengan KC kali CA1 min CA0. Berarti KC-nya itu 0,168. PA1-nya itu 2,33 kali 10 per 8314,34 kali 311. Ketemu fluxnya 1,514. Nah, habis itu laju evaporasinya itu kan sama dengan luas permukaan dikalikan NA. Nanti ketemu laju evaporasinya 19,033 kg mol per detik. Karena mintanya massa harus dikalikan BM dulu. Nah, habis itu kan massa H2O yang diuapkan kan sama dengan rho kali delta V. 398 V0. Nah, 398 V0 itu sama dengan 398 kali 4 per 3 Pi kali 10 pangkat min 3. Di situ ketemu M-nya 1667,8095 kali 10 pangkat min 9. Nah, terus habis itu waktu evaporasinya tinggal M bagi WH2O. 48,68 detik. Terus habis itu seberapa jauh dia jatuh itu X sama dengan V kali T 2,6 kali 49 atau sejauh 127,4 meter baru dia menguap 40%-nya. Sebentar ya, ini azan, tak matikan dulu mic.
Ya, baik, karena mungkin materi yang disampaikan sudah selesai. Apa dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya? Langsung resen aja, atau chat di kolom chatbox juga bisa. Ya, mungkin ini udah di-share screen sama Mbak Amani. Teman-teman yang mau... Tak stop sebentar ya, Kak. Bermasalah memang komputerku. Iya, Mbak. Mungkin yang mau nanya nomor 1, yang udah lewat, nggak apa-apa. Ditanyain aja. Nah, gimana teman-teman dari penjelasan Mbak Amani untuk soal nomor 1, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin materi-materi di luar soal yang masih berkaitan dengan kisi-kisi EAS bisa ditanyakan juga. Apa? Ya, untuk Riko, silakan. Iya, permisi Mbak Ani dan Alfi. Aku Riko mau tanya. Tadi yang soal yang, kalau nggak salah itu yang larutan ada ketebalan sekian, habis itu kontak sama pelarut organik itu kalau nggak salah soalnya.
mau tanyakan itu kan yang diketahui itu kan tadi itu fraksi massa sama densitas di titik 1,2. Tapi kemarin itu di kelas saya itu soalnya mirip, tapi yang diketahui itu fraksi mol sama densitas zat A sama zat B. Itu nanti bedanya ngitungnya di mana ya, Mbak Aman? Mungkin segitu. Terima Di kasih. soal yang ini apa di soalku yang satunya, maaf ya aku gak begitu. Yang kalau nggak salah larutannya tuh ada ketebalannya sekian, terus kontak dengan pelarut organik di salah satu sisinya. Nanti yang diketahui fraksi massa sama densitasnya, Mbak. Bukan yang ini tapi. Tunggu sebentar ya. Iya. Iya, Kamu Mbak. tadi diketahuinya apa? Yang diketahuinya tuh fraksi mol sama densitas. Tapi densitasnya tuh bukan densitas di titik 1,2, tapi densitas zat A sama densitas zat B. Boleh lihat soalnya nggak? Oh iya, boleh, Mbak. Sebentar ya. Mungkin coba aku share screen ya, Alfi. Iya, iya, boleh. Silakan, silakan. Yang kayak gini, Mbak, kira-kira. Oke, bentar ya, aku baca dulu.
Berarti kalau dari soalmu ini kan ada aseton sama air ya. Aseton larut dalam pelarut organik, berarti yang mengalami difusi cuma aseton kan ya. Sedangkan air organik tidak saling larut, berarti B-nya ini stagnan kan ya. Fraksi mol aseton pada bagian 1 sebesar 10% dan bagian kedua adalah 4%. Fraksi mol aseton pada bagian 1 10% dan bagian kedua adalah 4%. Densitas aseton dan air masing-masing 784 dan 990. Oh ini kayak jadi sebentar ya. Fraksi mol aseton pada bagian 1 sebesar 10%. Densitas aseton dan air masing-masing sebesar 784 dan 990. Berarti di bagian 1 kan diketahuinya bentar. DAB-nya tidak diketahui ya di tempatmu itu ya. Ya DAB-nya nggak ada, oke. Jadi kamu harus ngitung DAB-nya juga. Ini kan kasus diffusion A through non-diffusion B atau B-nya stagnan. Kamu harus menghitung DAB-nya dulu. Ini kan berarti kalau dari rumusnya ya, rumusnya kan gini sih, NA sama dengan DAB, CAV per Z2-Z1, Z2-Z1 kan ketebalannya, XBM berarti yang BXA1 min XA2. Oh, ini kamu tuh berarti di sini kamu tinggal menentukan DAB sama CAV-nya saja sama XBM, karena XA1-nya itu kan dalam mol fraksi ya. XA1-nya dalam kasusmu itu 10%, XA2-nya dalam kasusmu itu 4%, berarti XB1-nya tinggal 1 dikurangin 10%. 90% sebentar. Nanti XB2-nya ketemu 96%. Kamu hitung XBM-nya, terus habis itu kamu di basis ya larutannya 100 kilo. Iya, Mbak. Bingungnya waktu ngitung M besar 1 sama M besar 2, Mbak. Berarti langsung 100 dibagi 1, Mbak. Menghitung M besarnya ya. M besarnya itu berat molekul rata-rata dari solutionnya ya. M1 sama M2-nya itu kan berat, M1 tuh berat molekul rata-rata di titik 1 sama berat molekul rata-rata di titik 2. Nah, ngitungnya itu 100 kan basisnya kan dibagi mol tambah 5,17. Oh, ini malah udah enak, kamu tinggal 100 kan. Tadi kan di titik 1 dulu ya. M1 sama dengan 100 dibagi molnya. Molnya apa tadi di soalmu tadi? Molnya aseton ditambah molnya air ya. Nah, fraksi mol aseton pada bagian 1 sebesar 10% dan bagian kedua adalah 4%. Saya tunggu sebentar ya, tak tulis ini. Aku agak bingung kalau ngomong soalnya. Oh iya, Mbak.
Atau langsung saja begini. Kalau ngitung berat molekul campuran, tinggal fraksi mol zat A dikalikan zat A ditambah fraksi mol zat B dikalikan berat molekul zat B. Jadi kalau di titik A itu tinggal 0,1 ya dikalikan berat molekulnya aseton berapa, misal 50 ya, ditambah 0,9 dikali berat molekul air 18 itu berat molekul rata-rata di titik 1. Terus habis itu M2-nya sama 0,04 dikalikan berat molekul aseton ditambah 0,96 kali berat molekul air. Udah di situ aja. Oh, berarti nggak perlu diasumsikan 100 kilo tadi ya, Mbak? Kalau yang kamu tahu persen massa. Oh. Aku sih dulu diajarinya seperti itu. Apa ada yang masih bingung? Oh, terus kalau misal cari rho di titik 1 sama rho di titik 2-nya juga gitu juga ya, Mbak? 0,1 kali rho aseton, terus 0,9 kali rho air juga, Mbak? Berarti densitas campuran gitu ya maksudmu ya? Iya, Mbak. Kalau densitas rho itu ya dicoba aja. Ya, gimana Riko, ini udah mungkin tadi udah disampaikan step-stepnya, mungkin bisa dicoba dulu sesuai arahannya Mbak Amani. Atau masih ada yang Oh iya, bingung? maaf tadi lagi nyatet ya, udah cukup mungkin. Makasih Mbak Amani sama Alfi. Aku stop share ya. Ya, terima kasih juga pertanyaannya.
Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan. Mungkin ini saya tunggu sekitar 3 menit ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa saya cukupkan karena waktunya juga udah menunjukkan pukul 12. Ya, baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya cukupkan untuk OT-TMP hari ini. Terima kasih kepada Mbak Amani yang sudah menyempatkan hadir dan mau berbagi ilmu kepada teman-teman peserta OT. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk mengisi link feedback dan kuesioner, karena rekamannya akan dibagikan ke email yang sudah mengisi link feedback dan kuesioner. Saya Alfi, selaku MC. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama sesi diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.